Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita, Shalom. Shalom. Pada kesempatan kali ini kami dari STT BNKP Sunderman kembali hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi acara rancangan khotbah pada hari Minggu tanggal 26 April 2026. Bahan khotbah kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai dengan 28. Namun sebelum kita membahasnya, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami bisa berada di tempat ini untuk memulai kegiatan kami melakukan pembahasan rancangan khotbah yang akan dikhotbahkan di hadapan jemaat Tuhan pada hari Minggu 26 April 2026 yang akan datang. Tuhan Yesus yang baik, kami memohon hikmat, kekuatan dan kearifan dari-Mu, agar apa yang kami bicarakan bisa menjadi berkat bagi jemaat-Mu, secara khusus bagi para hamba-Mu dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar tugas pelayanan ini kami bisa tunaikan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan memulai rancangan khotbah dan pembahasan ini akan nanti kita minta pembahasan lebih lanjut dari Ibu Pendeta Dr. Yurulina Gule MTH. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Baik, kita bisa mulai ya Bu ya. Baik Pak. Nah Ibu, kita akan membahas renungan pada khotbah Minggu 26 April 2026. Nah, kami beri kesempatan pertama kepada Ibu untuk membacakan bagi kita teks firman Tuhannya. Baik Pak. Firman Tuhan yang menjadi renungan Minggu 26 April 2026 terkutip dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Wah, sungguh menarik dan menantang. Sangat benar Bang. Ya. Nah kira-kira apa ya yang melatar belakangi adanya teks dalam perikop ini? Sebenarnya kalau kita melihat sifat pribadi dari Petrus ini menarik. Karena dia adalah murid yang sangat dikasihi Yesus. Tetapi ketika Yesus mau disalibkan, dia juga murid yang mengkhianati Yesus. Itu sebenarnya Petrus ini sangat mengalami keraguan dan kebingungan tentang imannya
terhadap pelayanan Yesus dan juga kepada Yesus itu sendiri. Namun, setelah Yesus naik ke sorga, dalam konteks firman Tuhan yang kita baca barusan, ini adalah khotbah perdananya Petrus di tengah-tengah umat yang berkumpul pada saat turunnya Roh Kudus 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Maka dia berani dari orang yang ragu menjadi orang yang berani menyatakan. Sehingga dia mengatakan di dalam firman Tuhan tadi, sebab hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Artinya bahwa dari ketidakyakinan dia yakin, dari tidak berani mengakui, dia berani mengakui dan berani percaya. Itu dulu yang membuat dia berani berdiri di antara bangsa Yahudi yang sangat membenci ajaran Yesus. Dan sesungguhnya dia tahu sebenarnya efek samping dari khotbah yang dia lakukan atau khotbah yang dia beritakan di tengah-tengah bangsa Yahudi yang tidak menginginkan Yesus. Bahkan orang-orang yang sudah menyalibkan Yesus ada di antara orang-orang tersebut yang dia khotbahkan pada saat itu. Tetapi sama sekali dia tidak memiliki ketakutan ketika contohnya ia kemungkinan akan dibunuh di sana. Kemungkinan dia akan dituduh menjadi pemberontak di antara bangsanya sendiri. Tapi dia tidak lagi memiliki ketakutan, tidak lagi ada penyangkalan terkait dengan Yesus. Satu hal yang membuat Petrus berani karena kesaksiannya tentang Yesus itu adalah benar Mesias. Yesus itu adalah sudah melawan maut, itu yang dinyatakan dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini. Dan Yesus itu telah memberikan dasar kepadanya bahwa harus bersukacita, harus bersorak-sorai, tidak lagi ada ketakutan, harus ada penyerahan diri sepenuhnya akibat dari Yesus sudah bangkit. Oke, jadi latar belakang itu jadi Petrus ini sebelum dia menjadi pengkhotbah ini dia masih ragu. Sebelum Yesus mati dia agak punya keraguan tentang Yesus. Tapi setelah dia menyaksikan proses kematian sampai pada kebangkitan Yesus, akhirnya dia mengalami perubahan total. Dari menjadi penakut jadi pemberani. Iya. Dari orang yang sangat sedih menjadi orang yang bersukacita. Wah, luar biasa juga Petrusnya masa itu ya. Jadi orang yang tidak percaya menjadi orang yang sangat percaya. Bahkan dia tidak takut sekalipun nyawa itu akan dipersembahkan atau dikorbankan demi memberi kesaksian atas kebangkitan Yesus. Luar biasa semangat dari Petrus setelah menyaksikan peristiwa Paskah itu, peristiwa kebangkitan Yesus itu membuatnya makin berani, makin punya keyakinan kuat dan tidak punya keraguan apapun. Iya, benar. Oke. Dan itulah yang mendorongnya juga, karena pada saat itu ketika dia sebelum khotbah itu artinya digenapkan janji Yesus ketika dia naik ke sorga bahwa dia akan mengirim penolong. Dan pada saat itu penolong yang dikirim adalah Roh Kudus, Allah dalam bentuk Roh Kudus. Jadi Roh Kudus juga yang mendorong hati dan pikiran Petrus ini untuk berdiri tegak, memberikan kesaksian, menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus yang telah merendahkan dirinya, mati di kayu salib, tapi berhasil bangkit demi orang-orang yang berdosa. Oke, Bu Pendeta, baik. Nah, kalau begitu apa kira-kira isi atau tafsiran dari perikop Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 28 yang kita sudah bacakan tadi? Ada beberapa hal yang menjadi
tafsiran atau sesuatu hal yang menjadi makna dari firman Tuhan ini, bahwa melalui khotbah Petrus dia menyatakan bahwa bukan karena kehendak bangsa Yahudi untuk membunuh Yesus, tetapi itu adalah rencana Allah untuk menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar manusia dan Yesus itu juga benar-benar Allah. Dan itu adalah rencana Allah untuk menunjukkan kepada manusia yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, yang sudah putus hubungan dengan Allah, dia menyatakan bahwa tidak, saya hadir sebagai Allah yang merangkul, Allah yang mengasihi. Dan itu rencana Allah yang walaupun nanti bangsa Yahudi yang menyalibkan Yesus. Dan dari rencana itu juga dia memberitahukan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mesias yang membebaskan tidak hanya dalam konteks perang, membebaskan dalam konteks sosial, membebaskan dalam konteks politik, tetapi membebaskan dari dosa. Manusia akan dibebaskan dari belenggu dosa akibat ketidaktaatan kepada Allah. Dan rencana Allah itu juga yang membuat Petrus semakin gencar untuk menyampaikan khotbah. Kemudian dari rencana Allah itu, maka ada beberapa hal yang perlu diingat oleh orang-orang percaya. Salah satunya adalah pelayanan itu bukan karena keinginan manusia, bukan karena kuasa dunia. Itu yang dinyatakan dalam ayat 22 itu, tetapi pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Allah itu adalah pelayanan yang diteguhkan oleh Allah. Dipanggil oleh Allah, melayani untuk Allah, dan berbuah untuk Allah. Jadi segala rencana itu, semua pelayanan Yesus yang disampaikan kepada dunia itu adalah diteguhkan oleh Allah. Maka di sini kita bisa lihat ya Bang, bahwa melihat dari hubungan-hubungan pelayanan pada saat ini, pada masa kini, sesungguhnya kalau kita sudah memutuskan untuk menjadi pelayan Tuhan, maka sesungguhnya yang perlu kita ingat bukan karena kuasa kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi pelayanan itu hanya diberi kesempatan oleh Allah untuk melayaninya di dunia ini. Maka sesungguhnya kita manusia harus memahami bahwa harus sebaik-baiknya kita harus melayani. Mungkin awal tadi kita dipanggil melayani, seperti Petrus, dia mengalami keraguan. Dia dijadikan murid oleh Yesus, dia mengalami ketakutan. Tetapi melalui kebangkitan Yesus, kita harus pahami bahwa pelayanan yang diberikan kepada kita, pelayanan yang diberi tanggung jawab kepada kita, bukan manusia yang memberi itu, tetapi kesempatan yang diberikan oleh Allah. Maka sesungguhnya kita harus memanfaatkan kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Selanjutnya yang perlu kita ingat dalam firman Tuhan ini, bahwa dalam pelayanan itu harus kita pahami bahwa dikontrol oleh Allah. Itu kita bisa lihat di ayat 23, bahwa ketika Yesus mati, ketika Yesus diserahkan di tangan orang-orang yang jahat, sesungguhnya ada di dalam kontrol Allah. Tetapi kadang-kadang kita sering bertanya di masa kini, mengapa Allah membiarkan? Mengapa tidak langsung menyelesaikan? Mengapa Allah harus membuat dirinya sendiri dalam diri Yesus itu menderita, mati, bahkan dikuburkan? Sebenarnya dalam iman itu proses dibutuhkan, proses harus dilakukan.
Karena dengan proses juga itu kualitas kepercayaan seseorang maupun masyarakat itu diuji sejauh mana bertahan. Kita tahu bahwa Petrus sendiri mengalami proses yang demikian. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia dan menjadi murid Yesus. Dari orang yang menyangkal Yesus, dia yang kembali menjadi tobat dan menobatkan orang lain. Bahkan dalam khotbahnya nanti kita melihat 3.000 orang mengalami pertobatan pada saat itu. Dan artinya bahwa dari dalam konsep kontrol Allah itu tidak hanya dengan beriman itu dengan instan, sekejap selesai, tidak. Tetapi butuh proses. Ibarat emas yang murni itu harus dibakar terus-menerus agar menghasilkan kualitas yang murni. Dan sesungguhnya di posisi itu juga kita sebagai orang percaya ada. Tidak serta-merta kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita sudah tidak lagi melakukan apa-apa. Tetapi proses percaya, bertobat, percaya, kemudian melakukan dan berbuah. Nah, itu yang dilihat oleh Yesus. Dan selanjutnya bahwa kebangkitan Yesus itu melalui khotbah Petrus tidak bisa dibantah oleh siapapun, dan itu digambarkan dalam pasal 24 ayat 24 sampai ayat 28. Tidak bisa dibantah. Seluruh orang yang menyalibkan dia, seluruh Pilatus, para pemuka agama, orang-orang Farisi, seluruh bangsa Yahudi yang ada di sekitar Yerusalem, mereka menyaksikan bagaimana Yesus melawan maut. Dan ketidakterbantahannya kebangkitan Yesus sebenarnya sudah menjadi kekuatan baru bagi Petrus. Sudah menjadi pemulihan hubungannya dengan Allah atau dengan Yesus yang memanggilnya sebagai murid atau kekasih hati atau sahabat. Nah, sesungguhnya ketika saya melihat konsep ini bahwa sesungguhnya orang-orang yang sudah merayakan kebangkitan Yesus itu seharusnya mampu melakukan hal itu. Mampu mentransformasikan diri dalam memperbaiki kembali hubungan dengan Allah. Dan ada satu yang saya pahami bahwa ketika orang-orang percaya merayakan Paskah, tetapi proses hidup yang dialami tidak berubah, sesungguhnya kebangkitan Yesus tidak ada di sana. Jadi kebangkitan Yesus itu ditunjukkan dengan kesaksian, perilaku, dan tindakan seperti yang dilakukan oleh Petrus. 3 hari sebelumnya dia menyangkal, sebelum kematian Yesus dia menyangkal Yesus. Tetapi setelah Yesus naik ke sorga, dia menyatakan bahwa dia adalah yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kepercayaannya itu membuatnya tidak takut lagi. Berani menyaksikan kebangkitan Yesus di antara orang-orang yang membenci Yesus dan juga yang membenci murid-murid. Dan ini yang menarik kepada Petrus. Keberaniannya untuk terus bersaksi. Ya, karena dia tahu kebangkitan Yesus itu adalah jaminan hidup bagi orang percaya. Karena meskipun Yesus mati, kalau tidak bangkit, maka tidak ada di sana penebusan dosa. Jadi dengan jaminan hidup itu, dia katakan bahwa sekalipun saya mati hari ini, kalau saya dibunuh karena saya memberitahukan bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu sudah melawan maut, tidak lagi ada ketakutan dalam kematian. Mungkin seperti pemahaman Paulus bahwa hari hegu amate fauri hegu keriso. Selanjutnya yang menjadi pemahaman selanjutnya dari
Nats firman Tuhan itu adalah orang-orang yang telah mengakui kematian dan kebangkitan Yesus itu harus menjadi saksi hidup. Dalam arti saksi tidak mesti harus menjadi hamba-hamba Tuhan, tetapi lebih kepada memahami bahwa orang beriman adalah orang yang memberitahukan keajaiban-keajaiban yang dialami oleh Yesus. Dan kita yang melakukan itu adalah seluruh jemaat. Tidak terbatas sama pendetanya ya, tidak Sama terbatas satu jabatan gerejawi. Tidak dalam konsep jabatan, karena penebusan itu tidak hanya dihadiahkan bagi profesi jabatan gerejawi, tetapi dihadiahkan untuk seluruh umat, anak-anak, pemuda-pemudi, orang dewasa, lansia. Kitalah yang dikaruniakan oleh Allah penebusan itu. Maka sesungguhnya kita harus menjadi seorang Petrus di mana kita berada. Ketika kita mengalami keraguan, tetapi kita mengalami proses perayaan-perayaan kita dalam gereja terkait dengan kematian dan kebangkitan Kristus, sesungguhnya itulah yang memancing emosi kita untuk teguh lagi dalam iman dan semakin memperbaiki diri, semakin membaharui diri, dan menjadi saksi Kristus di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian kesaksian ini juga, kesaksian Petrus itu memberikan landasan pembentukan atau berdirinya jemaat mula-mula. Jadi melalui khotbahnya ini juga dijadikan sebagai dasar untuk membentuk jemaat mula-mula. Artinya bahwa kesaksian, kepercayaan, keberanian telah menjadi landasan bahwa kita ada persekutuan saat ini yang disebut dengan gereja. Atau disebut dengan jemaat-jemaat. Nah, kalau disebut jemaat artinya bahwa kita dipanggil untuk saling peduli, bersekutu, peduli, dan saling melayani. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tetapi kita sama bahwa penerima kasih karunia Yesus. Karunia Yesus. Hanya itu saja yang kita bisa ingat-ingat dalam hati kita, sehingga ketika muncul kemanusiaan kita, kedanggingan kita dalam segala hal, baik dalam pelayanan di jemaat, baik dalam kehidupan pekerjaan, sesungguhnya harus mengingat kembali bahwa hanya karena kasih karunia kita bisa bernafas, kita bisa menjadi pelayan di tempat tersebut. Jadi kita menjadi gereja itu bukan karena hebatnya kita, tapi semua kita di dalam ada di sana hanya karena kasih karunia Allah. Hanya belas jadi kasih. Tidak ada yang satupun yang kita sombongkan di sana ya. Tidak bisa seperti itu. Oke. Dan kita lihat nanti kehidupan Petrus setelah dia menjadi saksi pertama dari khotbahnya terkait dengan kebangkitan Yesus Kristus. Dia rela mati syahid hanya untuk melayani Yesus sampai akhir hayatnya. Dan itu sesungguhnya contoh kehidupan manusia yang sama seperti kita dalam melakukan pelayanan kepada Allah, yang telah memanggil kita dari keberdosaan menuju jiwa yang dibebaskan dari dosa-dosa. Jadi saya pikir di sini bahwa orang yang percaya itu yang sesungguhnya orang yang tidak kembali melakukan hal-hal yang buruk ketika dia sudah mengalami pengalaman hidup dalam kebangkitan Kristus. Dia berubah, tidak lagi mengenakan jiwa manusia dagingnya, tetapi lebih kepada jiwa yang dititipkan Yesus kepadanya untuk menunggu kedatangannya kedua kali. Oke. Baik Ibu Pendeta, sangat mendalam sekali penggalian-penggalian, rupanya ada makna-makna terdalam. Tidak hanya kita pahami secara harfiah teks-teks tadi, benar tapi sekali. ada banyak makna terdalamnya. Artinya bahwa tidak hanya kita pahami kebangkitan itu secara fiktif,
tetapi kebangkitan itu secara nyata. Ya. Dan itu dibuktikan oleh kesaksian Petrus dan dibuktikan oleh firman Tuhan yang terus kita pegang hingga saat ini. Oke, baik. Nah, kalau begitu Ibu, apa ya yang menjadi implementasinya bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini firman Tuhan yang kita bacakan ini? Nah, hanya 3 hal. Oke. Yang pertama, berani menyatakan kebenaran dalam tindakan sehari-hari. Artinya bahwa seperti Petrus tadi, tidak takut kalau dia dibunuh oleh orang-orang yang sudah pernah membunuh Yesus. Tidak takut menyatakan kebenaran bahwa walaupun di antara yang dikhotbahkan itu ada orang-orang yang telah menyalibkan Yesus. Dan sesungguhnya kita harus ada dalam konteks itu juga. Berani menyatakan kebenaran dalam tindakan sehari-hari. Baik itu dalam berkeluarga, bergereja, di tempat pekerjaan, dan dimanapun kita ada berkumpul di komunitas-komunitas kita. Seharusnya menjadi menjadi tombak yang menyatakan kebenaran di sana. Tidak menjadi plin-plan. Ya asal Bapak senang, asal Ibu senang. Tidak seperti itu kalau orang yang sudah benar-benar mengalami pengalaman dalam kebangkitan Yesus. Jadi seperti Petrus, walaupun dia nanti mau dibunuh, ya tidak masalah. Tidak ada ketakutan terhadap ancaman. Nah, yang kedua, yang sudah mengalami keajaiban kebangkitan Yesus itu harus memiliki komitmen iman. Orang semua beriman, tapi tidak semua orang berkomitmen. Ya, apa maksudnya berkomitmen dalam iman? Jadi berkomitmen itu terus membaharui diri semakin menuju perintah Yesus itu, perintah Allah itu, pekerjaan Allah itu yang telah diberitahukan kepada kita semua dan kita bisa melihat dalam Alkitab. Kemudian komitmen tidak kembali lagi ke jalan yang tidak benar. Tidak lagi menjadi iman yang suam-suam kuku. Tidak lagi menjadi orang yang mengkhianati Yesus. Tidak lagi menjadi orang yang penuh ketakutan dan kekhawatiran. Karena orang-orang yang telah hidup di dalam Yesus itu, dia orang yang terus membaharui kehidupannya bahwa harus benar di hadapan Tuhan. Jadi ada komitmen, ada konsistensi dalam beriman. Tidak teguh ya. Teguh. Apapun situasi harus siap. Iya, memang benar ya orang-orang yang telah percaya kepada kebangkitan Yesus. Apapun konsekuensi dari kebenaran yang kita sampaikan harus terima. Apapun masalah yang akan muncul ketika kita sudah menyatakan kebenaran itu harus rela menanggung. Ya, karena Yesus sudah pasti sangat pasti membantu, pasti memberi pertolongan ya. Dan pasti tepat pada waktunya Pertolongannya itu ada Yesus yang bersama. Ya. Jadi sekalipun sahabat-sahabat kita meninggalkan kita, sekalipun keluarga kita pun meninggalkan kita karena iman kita kepada Yesus, ya harus tetap komitmen. Begitu banyak pencobaan, begitu banyak pergumulan. Jangan pula kita menjual komitmen kita kepada Yesus dengan hal-hal yang kita alami sehari-hari. Dan yang ketiga itu adalah jangan meragukan kekuasaan kebangkitan Yesus. Karena kebangkitan Yesus adalah jaminan hidup bagi setiap orang percaya. Dan itu adalah tujuan hidup manusia. Yang saya pahami di sini, pekerjaan kita bukan tujuan hidup. Relasi-relasi kita bukan tujuan hidup. Persahabatan kita bukan tujuan hidup. Kalau kita mengaku sebagai orang percaya, maka hanya satu jaminan yang kita bisa yakini sepenuhnya dalam komitmen kita adalah Yesus
yang telah membebaskan dari dosa-dosa. Yesus bangkit bersama dengan kita. Yesus menguatkan kita dan Yesus menyediakan hidup yang kekal. Jadi seperti itulah kehidupan sesungguhnya orang percaya, apalagi kita sudah melewati hari-hari Paskah, sudah melewati Jumat Agung, maka sesungguhnya orang percaya dipanggil. Biarlah kita dipanggil sama seperti Petrus. Sehingga kita bisa mengimplementasikan ayat hafalan kita di minggu ini, bahwa Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahin aku dengan sukacita di hadapan. Artinya tidak hanya jalan yang ditunjukkan, tetapi akhir dari semua komitmen kepercayaan kita kepada Yesus itu adalah sukacita kehidupan. Wah, luar biasa. Jadi khotbah Petrus ini memberikan kita hati yang lebih berbahagia, hati yang lebih bersuka, sehingga yang lebih teguh. Ya, kita bersorak-sorai terus untuk menyaksikan bahwa benar Yesus itu sudah bangkit. Jadi sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada pencobaan, sekalipun ada badai hidup, sesungguhnya kita harus tangkal itu dengan bersorak-sorai, karena hanya satu tujuan kita, Yesus sudah bangkit dan Dia mampu menyelesaikan semuanya itu kepada kita. Wah, luar biasa juga ya, komitmen-komitmen yang dibangun melalui kebangkitan Yesus itu. Sangat benar. Sangat luar biasa, meneguhkan, memberi keyakinan dan kepastian. Benar sekali, memberi kekuatan dan keteduhan hati. Sehingga segala sesuatu bisa kita lewati. Karena ada satu di depan mata kita, jaminan hidup. Yesus sudah bangkit untuk kita melawan maut dosa. Oke. Baik Ibu Pendeta, terima kasih. Rupanya paparan-paparan kali ini sangat membantu kita dalam merenungkan kehadiran kita di hadapan Tuhan dan juga untuk melangkah ke depan. Benar, Pak. Terima kasih Ibu Pendeta atas pendalaman ini, dan tentunya harapan kita apa yang sudah kita bicarakan ini bisa menjadi inspirasi baik kepada jemaat juga kepada para hamba Tuhan yang akan memimpin ibadah dan menyampaikan khotbah dari Petrus Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 28. Terima kasih Ibu Pendeta. Kita akan akhiri pembicaraan kita saat ini. Kita kembali berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu saat ini kami bisa mengakhiri pembicaraan kami untuk membahas dan mendiskusikan rancangan khotbah yang akan menjadi khotbah minggu pada hari Minggu 26 April 2026 yang akan datang. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kami bisa melakukan ini hanya oleh karena kuasa-Mu dan hanya oleh karena penyertaan-Mu. Oleh karena itu syukur kami hanya kami persembahkan kepadamu. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan mengakhiri acara ini, kami memohon biarlah kiranya Roh-Mu Tuhan itu yang senantiasa bekerja dalam hati kami, hati dalam setiap jemaat-Mu, dan di dalam hati setiap hamba-hamba-Mu untuk terus merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah tadi pembahasan kita, diskusi kita terkait rancangan khotbah untuk hari Minggu tanggal 26 April 2026. Hal yang ingin kami sampaikan sebelum kami akhiri kegiatan ini, acara ini, kami ingatkan Bapak Ibu jemaat yang terkasih sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen maupun share acara ini, dan jika ada dukungan Bapak Ibu untuk mendukung kegiatan rancangan khotbah
di ST BNKP Sunderman, maka Bapak Ibu boleh mengirimkan dukungan Bapak Ibu melalui nomor rekening yang telah disiapkan oleh tim. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ibu Pendeta. Terima kasih juga Tuhan Pak. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Ibu.